Kali ini kita bakal ngebahas filosofi di balik gaya hidup minimalis. Tapi kita akan melihatnya dari kacamata yang mungkin jarang dibahas, yaitu dari perspektif Islam. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Rasanya gelisah, kayak ada yang kurang, padahal rasanya udah punya banyak hal atau udah capek banyak target. Aneh ya? Nah, ini dia nih jebakannya. Kita tuh sering banget mikir, kalau beli ini pasti bahagia. Kalau punya itu pasti hidup lebih enak. Padahal, kita cuma ngejar kepuasan sesaat dari barang-barang material. Oke, mari kita coba bedah lebih dalam ya, apa sih yang disebut jebakan kebahagiaan modern ini. Budaya konsumerisme ini tuh kayak lingkaran setan loh, bikin kita ngerasa nggak pernah cukup. Terus, Ya, banding-bandingin diri sama orang lain, apalagi di media sosial. Ujung-ujungnya, menurut sumber kajian kita, bisa bikin stres, depresi, dan yang paling parah, rasa syukur kita jadi terkikis, nggak bisa lagi nikmatin apa yang udah ada. Terus, solusinya gimana dong? Nah, banyak yang sekarang lari ke minimalisme. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal beres-beres lemari atau buang-buang barang ya. Minimalisme itu nawarin jalan menuju bahagia lewat kesederhanaan. Kedengarannya bagus kan? Tapi pertanyaannya, ini beneran tren baru atau jangan-jangan akarnya udah ada dari zaman dulu banget? Pembahasan kita kali ini didasarkan pada analisisnya Daud Setiawan, yang secara khusus mengkaji pemikiran Dr. Fahrudin Faiz, seorang dosen filsafat dari UIN Prof. K. Haji Saifuddin Zuhri. Jadi ini bukan obrolan biasa ya, ada dasarnya. Dan ternyata, disinilah jawabannya. Konsep gaya hidup minimalis ini ternyata bukan barang baru. Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip ini udah dikenal berabad-abad lamanya. Ini adalah cara hidup yang sederhana dan penuh makna. Oke, jadi Dr. Faiz ini merumuskan ada 4 prinsip utama nih buat mencapai kepuasan batin itu. Kita lihat satu-satu, yuk. Yap, ada 4 pilar. Ini dia peta jalannya. Pertama, merasa cukup. Kedua, mengendalikan keinginan. Ketiga, tidak memperumit hidup. Dan yang terakhir, menemukan yang hakiki. Yuk, kita kupas lebih dalam. Prinsip pertama, merasa cukup. Intinya adalah soal mindset. Bukan tentang ngejar terus yang baru, tapi tentang benar-benar puas sama apa yang udah kita punya sekarang. Contoh gampangnya gini deh, daripada pusing mikirin ponsel keluaran terbaru, coba deh syukuri ponsel yang sekarang masih bagus dan berfungsi. Nah, itu dia inti dari merasa cukup. Lanjut ke prinsip kedua, mengendalikan keinginan. Ini tentang jadi lebih sadar. Sebelum beli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Ini beneran butuh atau cuma pengen karena lihat orang lain punya? Belajar ngendalin keinginan itu kuncinya buat lepas dari jeratan konsumerisme. Ambil jeda, tarik napas, dan pikirin baik-baik. Hidup ini kan udah rumit ya, kenapa ditambah-tambahin lagi? Prinsip ketiga, tidak memperumit hidup, ngajak kita buat menyederhanakan semuanya. Mulai dari jadwal harian kita, barang-barang di kamar, semuanya. Tujuannya, biar pikiran lebih tenang. Bisa jadi sesimpel bilang enggak untuk ajakan enggak penting atau sekedar rapiin meja kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, menemukan yang hakiki dan berguna. Ini soal tujuan hidup. Kalau semua sampah yang enggak perlu udah kita singkirkan, kita jadi bisa fokus ke hal yang benar-benar penting. Apa sih yang esensial buat kita? Apa yang bikin hidup kita bermakna? Mungkin itu hubungan dengan keluarga, hobi, atau pekerjaan kita. Nah, disitulah seharusnya energi kita curahkan. Oke, sekarang bagian menariknya. Gimana cara kita ngehubungin 4 prinsip yang kedengarannya modern ini dengan kearifan kuno? Nah, di sini letak kerennya analisis Dr. Faiz. Ternyata, prinsip-prinsip tadi itu sejalan banget sama ajaran inti dalam Islam. Merasa cukup dan tidak memperumit hidup itu kan pada dasarnya adalah cerminan dari prinsip kesederhanaan. Sementara, mengendalikan keinginan dan menemukan yang hakiki itu nyambung banget sama prinsip keseimbangan. Cocok kan? Jadi, poin utamanya di sini adalah ini bukan sekedar tren kekinian. Ini tuh penerapan dari kearifan abadi yang relevan kapan aja, di zaman apa aja, buat ngebantu kita nemuin hidup yang lebih bermakna. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Ada kutipan dari Dr. Fahrudin Faiz yang benar-benar kena banget dan ngerangkum semuanya. Kepuasan sejati itu datangnya dari dalam. Kalau kita nggak bisa merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang, mau dikasih seluruh dunia pun, kita nggak akan pernah merasa puas. Jadi, pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah semua kebisingan ini, di antara semua keinginan yang muncul, apa sih yang sebenarnya esensial buat kamu? Apa yang benar-benar penting dan ngasih makna buat hidupmu? Mungkin jawabannya jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan.